Oke, recordingnya sudah mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk mendiskusikan materi aspek hukum dalam bisnis ya. Adapun topik kita hari ini adalah tentang CSR, Corporate Social Responsibility, yang lebih dikenal oleh orang Indonesia itu dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan CSR? Ya, CSR itu adalah suatu konsep ya yang mengintegrasikan antara dunia usaha dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Jadi konsep ini sudah dipopulerkan oleh John Elkington ya dalam temuannya itu ada 3 komponen ya dalam sustainability development ya. Yang pertama, untuk pembangunan yang berkelanjutan itu harus ada yang namanya economic growth ya. Harus ada profit ya. Di sini perusahaan itu selain untuk mengejar keuntungan, perusahaan juga dituntut untuk memiliki kewajiban tanggung jawab sosial kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena keberadaan perusahaan di tengah masyarakat itu merupakan peran andil dari adanya sumber daya alam dan juga masyarakat di sekitar perusahaan. Nah, ini berarti ada satu kolaborasi teori kapitalisme dengan teori sosialisme. Jadi kapitalisme itu sebetulnya sudah mengadopsi juga ya ajaran daripada sosialisme. Tidak ada kapitalis yang sejati karena kapitalis sekarang itu juga mengadopsi ajaran daripada sosialisme ya. Nah, ini sebetulnya diawali mulai munculnya sejarah perkembangan CSR itu pada awal abad ke-19 di Amerika. Ya, tepatnya tahun 1900 ya di mana Amerika pada waktu itu sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ya, di mana muncul industri-industri besar di tengah-tengah masyarakat. Nah, tetapi apa yang terjadi ya? Di sini masyarakat justru diperlakukan semena-mena oleh para pengusaha-pengusaha besar. Nah, sehingga pemerintah Amerika membuat aturan bagaimana agar perusahaan itu memperhatikan kepentingan selain kepentingan stakeholder, ya, yaitu para pemegang saham, juga harus memperhatikan stakeholders-nya, ya, yaitu adalah masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan itu berada. Contoh gini, tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pengusaha industri besar di Amerika pada abad ke-19 itu, mereka memperlakukan diskriminasi kepada kaum buruhnya. Gaji mereka itu tidak standar. Mereka diskriminasi karena ada perbedaan kulit, perbedaan agama, perbedaan ras, suku, dan lain-lain. Nah, ini jadi human right mereka itu membuat adanya gejolak ya atau pergerakan massal untuk menentang adanya tindakan semena-mena yang dilakukan oleh para industriawan atau para pengusaha yang waktu itu tidak mementingkan kelompok kecil ya ataupun para buruh ya. Nah, inilah yang kemudian akhirnya membuat regulasi kebijakan untuk mengatur kewajiban perusahaan untuk mementingkan kepentingan sosial atau
untuk melakukan tindakan peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Nah, jadi untuk penekanannya itu pada 3P ya. Ada profit ya. Kemudian ada planet, ada people. Nah, jadi ada profit itu keuntungan ya. Jadi perusahaan itu di samping tugasnya untuk mengejar keuntungan juga harus memperhatikan planet ya atau lingkungan. Contoh gini deh, kalau teman-teman masih ingat ya kasus lumpur Lapindo, PT Lapindo Brantas di Sidoarjo. Ini kan menenggelamkan satu kecamatan ya, bukan desa lagi. Kalau ada yang sudah pernah ke Surabaya, ke sana, ke Sidoarjo, mungkin ada waduk lumpur yang menggunung gitu ya. Ini kan akibat daripada eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh PT Lapindo tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang tercemar ya, bukan hanya saja masyarakat dan juga kearifan lokal budaya setempat yang hilang gara-gara lumpur Lapindo, tapi juga ekosistem yang lain ya. Ada hewan, binatang, ada macam-macam lah ya. Nah, ini akibat daripada tidak adanya analisis dampak lingkungan ini tadi. Ya, mungkin ada AMDAL-nya ya, tetapi ini tidak diantisipasi ya. Akhirnya kan merugikan ya, merugikan lingkungan masyarakat di sekitar ini gitu loh. Ya, jadi ini teman-teman pemakalah harusnya menjelaskan juga ya bagaimana sejarah perkembangan CSR di beberapa negara di dunia ya, seperti di Amerika. Kemudian di Indonesia kalau kita lihat sejarah munculnya CSR ini diawali sejak lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 ya. Pemerintah saat itu mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Tetapi dalam aturan itu tidak secara jelas ya, secara detail mengatur bagaimana mekanisme pengelolaan dana CSR dan bagaimana mekanisme pengalokasian anggaran CSR dari keuntungan perusahaan itu tidak ditentukan ya. Termasuk sanksinya tidak ada penyebutan di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Sehingga pemerintah meratifikasi dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ya, di pasal 74 itu disebutkan setiap perusahaan itu wajib ya. Setiap perusahaan, jadi bukan hanya perusahaan plat merah ataupun plat kuning ya, tapi semua perusahaan berbadan hukum PT ini wajib mengalokasikan anggaran. Besar kecilnya tidak ditentukan ya. Jadi tergantung kemampuan dari masing-masing perusahaan. Ya, jadi kalau misalkan perusahaan BUMN ya karena profitnya besar ditentukan 2-3% dari keuntungan. 2-3% dari rasio keuntungan itu sudah besar kalau BUMN ya, bisa mencapai 2 triliun itu digabungkan semua perusahaan BUMN. Ya, dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN itu ya, alokasi anggaran untuk BUMN itu 2-3% dari keuntungan. Nah, contoh kayak Pertamina Foundation ya, yang mengelola khusus dana abadi CSR dari Pertamina itu disalurkan untuk BUMN. Cuman ini yang ironisnya nih yang sering terjadi ya. Ini menjadi autokritik juga untuk kita ya. Jadi ini sering dijadikan bancakan oleh elit politik ya, atau yang terafiliasi dengan partai politik pemenang. Itu mereka menyalurkan CSR itu inginnya anggota DPR itu
di daerah pemilihan di mana wakil rakyat itu terpilih, ya, ikut campur gitu ya dalam menyalurkan dana CSR ini gitu. Padahal awal mula didirikan CSR itu tidak boleh ada diskriminasi apapun, ya. Nah, ini yang akhirnya jadi kayak semacam korupsi gaya baru ya di Indonesia ini, karena hingga sekarang kelemahan undang-undang ini tidak ada suatu eh, template yang baku ataupun tidak ada pedoman teknis mengenai eh, mekanisme pengelolaan dana CSR dan distribusinya sampai kepada sistem pelaporan, audit, pemeriksaan hasil penyaluran dan distribusi dari dana CSR ini. Kita nggak pernah dengar tuh ada audit tuh. Hanya diminta setiap perusahaan yang sudah menjalankan program CSR itu melaporkan kepada instansi terkait atau kementerian terkait ataupun ke lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah eh, untuk melampirkan ya kegiatan dari program CSR-nya masing-masing. Sementara bagaimana dana CSR itu dikumpulkan, kemudian didistribusikan, ya, kemudian juga dari segi laporan keuangannya ini tidak transparan dan tidak akuntabel, ya. Nah, kalau orang akuntansi tahu. Jadi tidak akuntabel, jadi ya didistribusikan iya, dijalankan iya, tapi nggak akuntabel, tidak transparan gitu. Jadi akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran. Ya teman-teman gini deh, menganalogikannya kayak kasus bansos Kementerian Sosial, ya. Bagaimana dana bansos itu rawan dikorupsi oleh pejabat Kementerian Sosial, ya. Karena ya kita bisa lihatlah data, keakuratan data penerima bansos itu sering sekali terjadi overlap ya antara data di kelurahan, kabupaten kota, provinsi sampai di Kemensos ya. Termasuk BPJS. Ini kok bisa beda-beda datanya gitu. Apalagi di saat terjadi eh, pandemi Covid ini ya, yang masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masuk dalam kategori miskin ya, itu ternyata juga banyak yang seharusnya dia tidak berhak untuk menerima bantuan itu, tapi karena RT, RW dan juga pihak desa itu memasukkan anggota keluarganya, saudaranya, famili keluarga, koleganya dan lain-lain, sehingga ini akhirnya tidak tepat sasaran, targetnya yang harusnya orang yang mendapatkan itu masuk dalam kategori masyarakat yang terdampak, ini malah justru orang yang berpenghasilan. Nah, ini yang juga menjadi salah satu kekisruhan yang terjadi dalam hal penanggulangan kemiskinan maupun juga masyarakat yang terdampak akibat COVID ini. Ya. Nah, ini yang juga harus disampaikan oleh teman-teman. Bagaimana sanksinya? Itu diatur juga ya di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ya. Nah, ini dalam pasal 10 sampai pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 itu diatur kalau perusahaan itu tidak membayar atau tidak mengalokasikan anggaran dan tidak mengimplementasikan ya CSR-nya ini, maka akan diberikan sanksi dari mulai yang ringan, yang sifatnya administratif, teguran secara lisan dan tertulis, kemudian sanksi sedang ya berupa pembekuan atau pembatasan kegiatan usahanya, bahkan sampai yang terberat itu adalah sanksi berupa pencabutan izin usaha ya, sehingga tidak bisa beroperasi lagi. Nah, ini sanksi hukumnya. Tapi sanksi sosial ini lebih berat ya. Kita bisa lihatlah kalau ada perusahaan di suatu perkampungan atau desa
ya, yang mereka mengeruk keuntungan dari bumi, dari sumber daya alam yang dimiliki oleh warga setempat, ya, seperti misalnya mobil tronton pasir atau batu yang dipecahkan, satu gunung dipecah, dibawa, diangkut keluar, atau di daerah Pongkor, Bogor Barat, ada PT Antam Aneka Tambang yang mengeksplorasi sumber daya alam. Dalam perut buminya itu ada emas, gitu. Nah, itu bolak-balik mobil besar, merusak sehingga jalan yang akses ke penduduk itu rusak gara-gara mobil besar itu yang melindas tanah itu jadi yang rata, jadi gelombang, ya. Nah, ini bagaimana kepedulian masyarakat, kepedulian eh, perusahaan terhadap lingkungan eh, dan juga kesejahteraan masyarakat ini. Ya, nah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemakalah dipersilakan menampilkan slide-nya. Baik, langsung saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Sofyan selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dan teman-teman 3A manajemen sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam perkuliahan hari ini walaupun dilakukan secara daring. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Langsung saja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan membahas tentang CSR. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Alfaiza Nur Fitriana. Yang kedua ada Esma Delia. Dan yang ketiga ada Dinda Nur Priantini. Baiklah, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, teman-teman, apa sih CSR itu? CSR itu kepanjangan dari Corporate Social Responsibility, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut World Business Council for Sustainable Development, CSR merupakan suatu komitmen bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, membantu karyawan beserta keluarganya, termasuk masyarakat dan komunitas setempat dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup. Nah, CSR ini diterapkan dalam suatu tindakan nyata atau kontribusi bersifat sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, membangun infrastruktur, menyediakan fasilitas umum, menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar, bahkan memberikan bantuan beasiswa dan lain-lain. Nah, pada dasarnya CSR ini tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja, tetapi juga menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaan. Sebab keberadaan perusahaan itu sendiri bisa memberikan dampak baik positif maupun negatif. Jadi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan setempat dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui hubungan yang baik antara perusahaan dengan stakeholder. Nah, stakeholder ini itu terdiri dari karyawan, konsumen, distributor, hingga pemegang saham dan pemerintah. Next. Selanjutnya adalah kebijakan CSR. Kebijakan CSR merupakan strategi hukum yang digunakan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program bantuan pendidikan gratis, pelatihan pengembangan usaha lokal untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta program kepedulian berupa rekrutmen tenaga kerja lokal. Nah, dasar hukum pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, pasal tersebut menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Esma Delia. Oke, baik. Terima kasih Alfaiza. Nah, materi selanjutnya itu prinsip-prinsip CSR. Nah, prinsip CSR itu ada 3. Yang pertama, sustainability atau keberlanjutan, di mana suatu tindakan yang dilakukan dan diambil saat ini mestinya berlanjut hingga di masa depan. Jadi, sumber daya yang ada tidak hanya dimanfaatkan untuk masa sekarang aja, tapi juga dimanfaatkan untuk masa mendatang. Yang kedua, accountability atau pertanggungjawaban. Maksud dari prinsip CSR ini adalah perusahaan yang melakukan program CSR hendaknya dapat mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Prinsip ini lebih menekankan pada kemampuan perusahaan dalam memberikan efek dan kontribusi baik internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, transparansi atau transparansi. Perusahaan yang melaksanakan program CSR mesti jelas dan transparan dalam kegiatannya, serta tidak ada sesuatu yang disembunyikan dalam membuat laporan atau mekanismenya jelas. Next, Dinda. Kemudian jenis-jenis kegiatan CSR. Yang pertama ada program lingkungan. Jenis CSR ini paling banyak diterapkan di perusahaan tidak hanya di Indonesia saja, namun juga di dunia, yaitu program lingkungan. Nah, karena kan kebanyakan perusahaan pastinya menghasilkan limbah. Nah, limbahnya tersebut pasti berdampak pada lingkungan sekitar. Jadi, perusahaan akan mencoba bertanggung jawab dengan mengadakan program lingkungan seperti inovasi pengolahan sampah, penyediaan tempat sampah, dan lain sebagainya. Yang kedua, filantropi. Perusahaan banyak melaksanakan CSR dalam bentuk filantropi, yakni mengucurkan dana untuk bantuan sosial. Sebelum perusahaan mengucurkan dana, sebaiknya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kebutuhan khusus apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, sukarelawan. Dalam kegiatan ini, perusahaan mendukung dan mendorong karyawan agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Misalnya menjadi sukarelawan untuk menolong masyarakat yang daerahnya terkena dampak bencana alam. Yang keempat, praktik kerja. Perusahaan bertanggung jawab penuh kepada masyarakat dan lingkungan. Salah satu bentuk tanggung jawab kepada masyarakat adalah membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan dan mendapatkan perlakuan yang adil. Dan yang kelima, terakhir, pemasaran terkait kegiatan sosial. Ketika sebuah perusahaan menyatakan bahwa sebagian dari keuntungan atau penjualan produknya akan disumbangkan untuk kegiatan sosial tertentu. Jadi perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan dari penghasilannya untuk kegiatan sosial berdasarkan besar penjualannya produk pada perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Terima kasih. Terima kasih, Esma. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu manfaat CSR. Manfaatnya itu yang pertama membantu meningkatkan citra atau image perusahaan di mata publik. Kegiatan sosial yang dilaksanakan sudah tentu memberi manfaat besar, sehingga citra perusahaan yang sifatnya sangat bersahabat tersebut efektif membangun citra positif yang akan bertahan pada jangka yang panjang. Yang kedua itu membuka potensi kerjasama dengan perusahaan lain. Jika CSR yang dilaksanakan sudah membangun citra positif, maka perusahaan bisa dengan mudah menentukan mitra untuk berkembang. Yang ketiga, menjadi ciri khas perusahaan dari kompetitor. Setiap perusahaan tentu memiliki kompetitor dan CSR yang bisa menjadi pembeda perusahaan satu dengan yang lainnya, karena dijamin masing-masing menjalankan CSR yang dalam bentuk yang berbeda, sekalipun menyediakan produk atau jasa yang sama. Yang keempat itu ada memperkuat brand, sebab dengan CSR maka perusahaan akan lebih dikenal dan demikian halnya dengan nama produk maupun jasa yang disediakan. Hal ini membantu proses branding agar lebih efektif dan juga bertahan untuk waktu yang lama. Kemudian ada 2 contoh CSR pada perusahaan. Yang pertama dari PT Danone Indonesia atau Air Mineral Aqua. Danone melakukan program CSR yang dikenal dengan WASH, yaitu Water Access Sanitation Hygiene Program, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan berkontribusi secara aktif serta berkelanjutan untuk memberikan solusi atas suatu permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan air bersih di Indonesia. Program ini lebih dikenal dengan 1 liter aqua untuk 10 liter air bersih. Yang kedua itu contohnya dari PT Unilever Indonesia. Produsen produk kebutuhan rumah tangga ini memiliki banyak program CSR,
melalui produk-produknya. Di antaranya adalah kampanye cuci tangan dengan sabun melalui Lifebuoy, pelestarian kuliner Nusantara melalui kecap Bango, dan edukasi kesehatan gigi dan mulut melalui Pepsodent. Sekian yang dapat kelompok 5 presentasikan. Saya kembalikan kepada Alfaiza. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Akan menjawab pertanyaan dari Aziza, bagaimana komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Jadi seharusnya itu perusahaan-perusahaan yang terutama yang ada di Indonesia itu udah seharusnya melaksanakan kegiatan CSR sebagai bentuk komitmennya terhadap lingkungan, masyarakat, maupun konsumen, dan sumber daya manusianya. Karena pelaksanaan CSR ini penting dan memiliki suatu investasi jangka panjang gitu terhadap stakeholder atau lingkungan sekitarnya. Bagaimana, Aziza? Apakah... Jika saya nambahkan sedikit ya, kalau ditanya bagaimana komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan CSR ya. Nah, ini situasi kondisinya ini menyesuaikan ya, baik dengan budget maupun juga situasi kondisi seperti sekarang ya, terjadi wabah virus corona ini berdampak juga kepada perusahaan ya. Meskipun tidak semua perusahaan itu mengalami krisis akibat COVID ini. Contoh kayak perusahaan IT, kemudian perusahaan kuliner, ya, perusahaan juga terutama dalam bidang kesehatan ya, kayak rumah sakit, apotik, termasuk produk turunan dari kesehatan itu kayak suplemen nutrisi untuk meningkatkan imun tubuh itu hampir tiap orang borong gitu ya, karena untuk untuk menjaga tingkat daya tubuh fisik kita itu ya, itu kita harus banyak mengkonsumsi yang seperti itu gitu, makanan yang bergizi ya, kemudian juga ada tambahan suplemen yang kayak hemaviton, terus apalagi tuh ya, minyak zaitun, dan termasuk juga yang suka di vitamin C dan segala macam tuh, itu hampir tiap pagi, tiap mau tidur itu kita disuruh minum itu ya. Jadi untuk jaga-jaga gitu ya, supaya tidak drop gitu, atau mungkin juga karena faktor stres, tekanan, tidak bisa keluar, hiburannya nggak ada gitu kan. Sementara perekonomian harus terus berjalan gitu, pengeluaran tetap harus bayar sekolah, bayar listrik, bayar cicilan, bayar segala rupa lah. Nah ini ternyata mengalami meraup keuntungan ya, omsetnya mengalami peningkatan yang luar biasa ini, apalagi yang punya jual aplikasi kayak Zoom, Google Meet, dan segala macam, itu luar biasa kekayaannya meningkat ya. Nah, yang seperti ini tentu bisa menjadi penopang ya untuk berpartisipasi membantu pemerintah ya. Sebetulnya kan CSR ini kan merupakan kontribusi ya dari peran perusahaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat ya, untuk bukan hanya saja dalam bentuk makanan atau sembako, tapi juga ikut andil dalam pembangunan ya, seperti infrastruktur ya. Jadi teman-teman harus bisa bedakan ya antara CSR dengan filantropi ya. Kalau zakat, infak, sodakoh itu kan masuknya filantropi ya, untuk kebajikan ya, untuk yang sifatnya konsumtif ya, misalkan kayak membantu anak yatim, ya, fakir miskin, ya, 8 asnaf itu yang Anda harus tahu ya, orang yang berhak menerima mustahik ya, dalam
Islam itu, filantropi Islam itu kan ada anak yatim, ada fakir miskin, algorimin, ya, kemudian Ibnu Sabil, Fisabilillah, ya, mu'alaf, ya, yang berhak untuk menerima zakat infak. Nah, sementara kalau CSR itu yang tadi disampaikan oleh pemakalah, ya, yang memiliki nilai entris nilai distingsi yang berbeda dengan yang lainnya, ya. Harus yang sustainability development itu artinya harus yang continue, yang terus-menerus, ya. Jangan sampai menyumbangkan atau menghibahkan dana CSR itu hanya sekali seumur hidup pada masyarakat ataupun pada kemitraan dengan institusi lain, misalkan kerjasama sama UIN untuk memberikan pelatihan entrepreneur muda. Hanya sekali diselenggarakan, ya nggak akuntabel, ya. Jadi nggak efektif gitu loh. Tidak itu ya tidak menghasilkan output, ya, yang menggembirakan gitu. Jadi harus to be continue. Kayak misalkan bangun sebuah sarana umum, taman, misalkan taman bermain untuk anak-anak, misalkan di satu lingkungan RT RW. Nah, itu harus ada tambahan setiap tahun, itu ada budget yang untuk menyempurnakan dari kekurangan yang ada dalam program itu gitu. Jadi harus sustain, ya. Nggak bisa pembangunan itu hanya digelontorkan itu satu tahun ataupun hanya satu kali dalam seumur hidup. Jadi harus terus menerus, ya. Nah, kemudian juga tadi, ya, mungkin transparan mekanisme pengelolaannya, tapi apa akuntabel? Bisa nggak dana itu tidak dikorupsi? Dana itu bisa nggak dipertanggungjawabkan, ya, gitu. Mungkin transparan dalam pemilihannya atau akuntabel tapi tidak transparan. Nah, yang dimasukkan itu yayasannya punya saudara atau punya pemilik perusahaan, ya, gitu. Sama contoh kayak UIN mendapatkan bantuan CSR itu dari Bank Mandiri atau Bank BNI gitu. Ya, ini transparan, artinya diberikan itu ada programnya, maksudnya ada ada kegiatannya gitu. Terus ditentukan berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham. UIN dapat sekian, ini sekian. Tapi apa akuntabel itu? Ada nggak yang masuk ke dalam dari CSR itu yang masuk selain daripada kegiatan sosial, misalkan ke kantong pribadi dan lain-lain. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam soal penerapan CSR ini gitu. Jangan hanya membantu program dari pihak mitra aja, atau maksudnya gini, jadi kayak semacam kayak dagang sapi gitu. Kalau misalkan dia tidak mendatangkan keuntungan, ya, si perusahaan itu, maka tidak ada CSR yang keluar selain kepada perusahaan yang mendatangkan manfaat atau mendatangkan keuntungan kepada perusahaan. Jadi dana CSR-nya Bank BNI hanya disalurkan kepada mereka yang mau uangnya ditaruh di Bank BNI. Ya, misalnya gitu. Misalnya ini dana UKT mahasiswa, jumlahnya ada 100 miliar.
taruhlah di rekening BNI. Nah, apa UIN minta, UIN mau, UIN mau buat, maka BNI kasih CSR-nya ke situ. Nah, jadi kayak ada kontrak tuker barter. Nah, ini sebetulnya harusnya ada satu konsep ya, ada perencanaan ya, ada need assessment-nya, kemudian ada desain perencanaannya, kemudian ada distribusinya, kemudian ada evaluate-nya gitu. Jadi ada semacam perencanaan dan juga evaluasi supaya output yang diharapkan dari adanya program CSR itu betul-betul bisa mendatangkan kemanfaatan seluas-luasnya bagi kepentingan orang banyak. Ya, seperti kayak tadi itu infrastruktur sarana prasarana, halte udah pada rusak, ya, kacanya udah dicopot, dicoret-coret, ya kan, ubinnya pada lepas. Nah, yang kayak gitu-gitu harus diperhatikan juga. Pasos ya, bukan pansos ya. Pasos, kemudian pasum ya. Gitu. Jadi bisa disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang big impact ya. Impact faktornya itu betul-betul bisa dirasakan oleh orang banyak gitu. Jadi jangan hanya memperhatikan yang mendatangkan keuntungan aja, itu kan sosial, jangan cari uang keuntungan juga. Walaupun tadi dikatakan bahwa CSR itu bukan lagi hanya menjadi menggugurkan kewajiban ya, tetapi ini menjadi semacam strategi promosi ya, brand image ya dari perusahaan gitu. Kayak PT Danone itu tadi. Kalau PT Danone kan impact-nya sangat dirasakan ya dengan adanya akses air bersih, kemudian sanitasi MCK ya. Itu kan dampaknya bisa dirasakan langsung ya untuk desa tertinggal atau yang desa terpencil yang tidak memperoleh air bersih gitu ya, ataupun masih perlu diedukasi ya untuk gaya hidup sehat ya. Kayak di India, buang air di mana-mana sembarangan ya, nggak ada sanitasi, tidak ada MCK ya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab sosial dari perusahaan air mineral ya, karena memang mereka itu bergerak di bidang air mineral ya. Jadi program tadi kalau kita kembali ke pertanyaan Aziza, bagaimana komitmen perusahaan, harusnya program yang dijalankan oleh perusahaan itu yang relevan dengan bidang usahanya. Jadi harus sesuai dengan jargon dari perusahaan itu. Kalau memang dia adalah bidang usaha usaha di bidang sumber daya air, ya tentu kita harus bikin yang memang relevan dengan itu. Contoh lah kayak Telkom membuat 1.000 jaringan internet untuk pembelajaran di sekolah ya, kegiatan KBM ya, guru dan siswa, atau untuk memberikan bantuan berupa 1.000 laptop untuk siswa dan guru gitu ya. Nah, ini kan relevan ya, bagaimana di saat pandemi orang tuh bukan karena sulit mengajarkan anak siswanya, fasilitasnya aja nggak ada, ya kan. Handphone nggak punya, laptop nggak punya, kuota nggak punya, gitu.
Nah, ini harus menjadi solusi di tengah kesulitan. Jadi need assessment kebutuhannya itu harus disesuaikan. Sekarang lagi sedang apa nih kondisi negara kita ini mengalami pandemi misalkan, dibutuhkan apa. Nah, ini harus pandai memilih ya. Nah, ini jangan sampai hanya sekedar apa ya, menggugurkan kewajiban, akhirnya penyaluran dana CSR perusahaan itu asal-asalan, tidak dimanage dengan baik. Ini kalau kita lihat perusahaan itu banyak yang masih, yang penting implementasinya sudah diterapkan ya, sudah dianggarkan walaupun anggarannya itu tidak sesuai dengan profit dari perusahaannya gitu. Bahkan mereka sering konsorsium gitu. Kalau konsorsium itu kan gabungan dari banyak perusahaan yang memiliki budget terbatas gitu ya, tapi nggak menonjol gitu. Siapa di sini bendera yang muncul itu tidak kelihatan perusahaannya itu. Jadi hanya partisipasi aja gitu. Kalau ada foundation ataupun yayasan yang khusus ya menangani CSR-nya perusahaan, ini kan nampak kelihatan bahwa perusahaan itu serius merancang, merumuskan, dan juga menyusun program itu, outputnya juga jelas gitu ya, kayak Ciputra Foundation, kemudian Sinarmas Foundation ya gitu. Tapi yang kecil-kecil ini nih ya, mereka tidak mau bikin foundation karena ya dana abadi dari keuntungan perusahaannya itu tidak besar gitu. Jadi hanya yang penting ada lah gitu, ala kadarnya gitu. Nah, ini masih banyak, padahal dari sisi profit dia sangat mumpuni untuk mendirikan foundation itu. Jadi kalau kita lihat ya mekanisme pengelolaan dari CSR itu ada yang secara serius dikelola oleh perusahaan itu sendiri ya dengan membuat holding gitu, yaitu foundationnya, yayasannya gitu, untuk secara serius dia mengelola dana itu untuk memberikan efek positif terhadap brand image dari perusahaan. Karena kalau itu dijadikan sebagai brand image, tentu dampaknya akan kembali ke perusahaan itu sendiri secara tidak langsung ya. Orang menikmati manfaat itu bukan hanya dari penerima, tapi pembeli juga ya, konsumen yang loyal terhadap perusahaan itu juga dia punya rasa apa ya, empati, simpati. Jadi hatinya itu dia sudah terikat dengan produk itu karena di samping dia juga memenuhi kebutuhan sendiri, tapi dia juga sekaligus menyumbang, membantu ya. Nah itu. Nah kalau cuman apa ya, sekedarnya aja menggugurkan kewajiban, bagaimana mau kembali ke loyalty konsumen gitu. Bagaimana itu akan memberikan brand image yang positif terhadap perusahaan. Nah itu ya, jadi jangan sampai berpikiran bahwa ini CSR itu hanya melaksanakan kewajiban dari undang-undang, ya, kemudian tidak memberikan dampak terhadap profit perusahaan ataupun juga kepada kemaslahatan masyarakat dan lingkungan gitu ya. Jadi ini yang belum apa ya, belum berjalan dengan baik ya. Masih ada perusahaan-perusahaan yang dia itu hanya formalitas saja, nggak ada perencanaan dan yang lain-lain ya. Jadi bagaimana komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan CSR ini? Ya ada yang sudah bagus, ada juga yang belum gitu ya. Yang udah bagus itu tadi indikatornya dia merancang secara serius dengan mendirikan sebuah yayasan gitu, yang outputnya itu terukur gitu ya, dan itu tujuannya untuk memberikan brand image tadi. Tapi kalau yang
perusahaan yang tidak secara serius mengelola itu, dia hanya konsorsium atau dia menyalurkan langsung kepada penerima gitu ya. Jadi tidak ada pihak ketiga gitu loh. Tidak ada NGO, tidak ada ormas, tidak ada apa namanya sosial keagamaan kayak NU Muhammadiyah, Persis dan lain-lain gitu ya. Jadi dia langsung gitu datang ke anak yatim, makan-makan, selesai, bagi duit gitu atau sunatan massal. Jadi tidak ada lembaga pihak ketiga ya yang berkolaborasi dengan perusahaan untuk tadi ya secara serius di dalam meningkatkan kesejahteraan maupun juga untuk ikut serta pembangunan nasional. Jadi harus ada lembaga yang secara serius gitu. Jadi nggak bisa konsumtif langsung habis gitu. Makanya bantuan non tunai itu sekarang digalakan oleh pemerintah. Maksudnya supaya diajarkan si penerima itu tidak boros gitu. Kalau dikasih uang tunai itu bukan untuk yang primer kebutuhannya, jadi malah beli handphone, ya kan, dibeliin TV, televisi atau dibelikan apalagi lah gitu ya, beliin cicilan motor gitu atau DP motor gitu kan sekarang BNNT ya, bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai digelontorkan untuk masyarakat yang terdampak COVID ya, kayak pedagang kaki lima, terus juga buruh ya, kemudian juga yang berpenghasilan rendah lah. Itu kan dapat 700.000 dari pemerintah setiap bulan. Nah, sekarang sistem pembayarannya dari Kementerian Sosial itu, kalau dulu BLT tunai, sekarang non tunai, ya. Jadi inklusif gitu. Jadi kalau mau beli apa sembako itu ke warung gitu, pakai elektronik warung, ya. Jadi mau beli apa gitu, itu supaya tidak dikorupsi juga sama orang-orang apa ya oknum gitu ya. Kalau dulu kan anggaran 700.000 kemudian disalurkan dalam bentuk pangan ya, apa sembako gitu. Nah itu harganya nggak sesuai 700.000 karena 300.000-nya udah dipotong, 100.000 untuk Menteri Sosial, terus 50.000-nya untuk Dirjen, 50.000-nya dikali 200 juta rakyat Indonesia, coba berapa coba itu 100.000 kali 200 juta penduduk Indonesia, ya kaya raya lah gitu ya. Jadi udah ada kapling-kaplingnya. Nah kalau tunai itu kan lewat rekening bank, dan ini juga untuk akses para pengusaha kecil ya kayak pedagang-pedagang itu punya rekening gitu, punya apa ya akses untuk bisa minjem uang ke bank ya. Kan sekarang harus punya rekening bank kalau mau minjem uang. Ya. Udah itu diajarkan tidak konsumtif. Jadi ngambil itu sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran ya. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui ya. Jadi sebetulnya bansos dengan CSR itu ada irisan ya, ada similarity-nya ya. Gitu. Dan pola-polanya juga hampir sama itu, rawan korupsi. Gitu. Dari Anissa, boleh diulang pertanyaannya? Ya, tadi dijelaskan bahwa perusahaan ini bukan hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi bisa bermanfaat bagi masyarakat. Lalu pertanyaannya, apakah ada cara yang digunakan perusahaan ini dalam kegiatan CSR ini melihat apa sudah sesuai dengan tujuan perusahaan atau belum gitu, dan bermanfaat bagi masyarakat? Oke, menurut saya, kalau yang soal CSR ini kembali ke masyarakatnya, apakah sudah memiliki apakah sudah merasa puas dengan kegiatan pada perusahaannya atau belum. Kan biasanya ada kayak survei gitu yang biasa kita suruh isi. Biasanya ada dari internet, terus dari
galangan dana yang lainnya gitu. Biasanya kan ada galangan dana misalnya dari Kita Bisa, itu kan ada yang dari satu perusahaan, terus nanti kita masih kayak sumbangan-sumbangan gitu. Terus itu tuh termasuk kegiatan dari CSR, dari kegiatan positif dari CSR perusahaan itu sendiri gitu. Jadi yang bisa menilai itu masyarakat, itu setahu saya. Gitu, Anissa, bisa dimengerti nggak? Iya, bisa. Terima kasih, Esma. Ya, Eh, silakan Esma mau nambahin. Ayo, waktunya nggak lama nih, bentar lagi. Ya, sebelum saya komentarin, silakan Pemakala dulu. Izin menambahkan tadi pertanyaannya apa ya? Bisa diulang Anissa lebih jelas. Iya, tadi pertanyaannya, apakah ada cara yang dapat digunakan untuk melihat apakah kegiatan CSR di masyarakat ini sudah sesuai dengan tujuan perusahaan dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan? Nah, izin menambahkan pertanyaan jawaban dari Dinda, ya benar. Apakah CSR itu sudah sesuai di masyarakat, itu tergantung masyarakatnya sendiri. Apakah masyarakat itu puas atau enggak terhadap program CSR yang dilakukan perusahaan tersebut gitu. Jadi itu semua tergantung sama masyarakatnya gitu. Gitu Gimana? doang, Esma, nggak ada lagi Iya, jawabannya. Kayaknya blank iya ya. Kak. Oke, baik ya. Ya, jadi kalau tadi dikatakan oleh Dinda sama Esma itu eh, kepuasan, ya, itu harus ada indikatornya. Ya, nggak bisa kalau misalnya puas atau tidak, ya masyarakat menilainya dari mana gitu. Indikatornya harus dilihat ya. Indikatornya itu kan pertama bisa dilihat eh, dari sisi pertama kepuasan itu kan kalau masyarakat itu merasakan kehadiran perusahaan itu memberikan dampak kemajuan ya ataupun dampak yang berakibat pada perubahan ya dari yang tadinya misalkan nggak ada menjadi ada gitu ya. Nah, ini harus jelas nyata gitu loh. Kemudian keberlanjutannya, artinya harus ada maintenance terus-menerus gitu ya. Jadi ukuran-ukuran kepuasan itu tadi ada pengembangan ya, ada peningkatan, ada apa pemeliharaan dari anggaran CSR perusahaan itu ya harus ada goal yang mau dicapainya ya. Jadi ini nanti mau mau seperti apa sih gitu ya, apa hasil akhirnya gitu. Ya kayak pelatihan ini juga misalkan BI ya menyelenggarakan untuk program 1.000 pemuda apa namanya pengusaha muda ya, entrepreneur muda gitu. Nah ini harus setiap tahun ada alokasi anggaran dari CSR-nya ini untuk membuat semacam kayak kompetisi ya, kompetisi produk ataupun produk unggulan ya uh, dari para peserta gitu. Dia misalnya mempresentasikan kuliner masakan misalkan apa ya yang dia bisa promosikan itu pisang apa namanya pisang goreng yang punya cita rasa lezat gitu. Nah, itu bisa dipromosikan ataupun di endorse gitu ya melalui program entrepreneur muda itu nanti dibiayai bukan cuma sekedar dikompetisikan tapi diberikan suntikan modal gitu ya. Di samping itu juga diberikan akses untuk pemasaran digitalnya, kemudian juga mempromosikannya ke
ke dunia internasional gitu. Jadi bagaimana memperkenalkan pisang goreng di tingkat internasional itu melalui showcase ya, atau ada apa ya istilah showcase itu kayak pameran-pameran gitu ya. Gitu. Nah, ini kan kayak UMKM itu kan butuh promosi gitu. Bagaimana dia mau menjual kalau misalkan tidak ada orang yang mempromosikannya gitu. Mereka kan mungkin pengetahuannya terbatas ya, atau punya aksesnya juga terbatas. Tapi kalau BI, Bank Indonesia, ya mereka kan punya dana, punya jaringan internasional, ya, terus juga kemudian punya eh, fasilitas, ya, kemudian juga ada inkubator bisnisnya gitu. Jadi betul-betul memang hasilnya itu terukur gitu, outputnya itu betul-betul mencetak 1.000 pengusaha muda, ya. Dari situlah lahir nanti generasi muda yang bisa menjadi pengusaha sukses yang ikut berperan serta dalam pembangunan gitu. Ya kalau nggak ada regenerasi gimana nanti? Nggak ada yang gantiin pengusaha seperti Sukamdani Sahid Gito Sarjono, ya, Sudwikatmono yang sudah meninggal, ya. Kemudian juga pengusaha-pengusaha yang sudah ujur ya, yang sudah tua renta ya, yang ada sekarang kayak Probo Sutejo, kemudian juga siapa lagi ya pengusaha-pengusaha yang sudah tidak bisa meneruskan gitu. Nah, ini harus ada ya tokoh-tokoh muda yang bisa mengembangkan dunia bisnis gitu. Nah, ini contoh ya, contoh perusahaan yang sudah mengimplementasikan program CSR-nya ya sesuai dengan visi misi perusahaan. Visi misi perusahaan itu ya terkait ya itu tadi kalau bergerak di bidang air mineral ya nggak lepas dari bidang akses air bersih gitu ya. Kalau BI ya terkait dengan entrepreneur karena memang ya dia bidangnya ekonomi gitu. Ya. Jadi jangan menggarap sesuatu yang tidak sesuai gitu. Ya. Kayak Pegadaian. Pegadaian itu kerjasama dengan pondok pesantren ya untuk mendirikan yang namanya BMT koperasi ya. Karena kan Pegadaian itu lembaga pembiayaan. Ya, kalau misalkan mereka mau mendirikan BMT ataupun koperasi, ya mereka juga bisa simpan pinjam ya, bisa modalnya bisa dari Pegadaian gitu. Mau minjem berapa nih, misalkan Ustadz tenaga pengajarnya di pesantren itu gitu, atau santri mau pesen laptop atau apa gitu. Kan modalnya bisa aja BMT sama koperasi simpan pinjam itu minjemnya ke Pegadaian gitu. Itu juga salah satu ya peran serta dari Pegadaian untuk pesantren. Nah, di Indonesia ini kan ada ratusan ribu pondok pesantren. Ya. Pesantren yang paling banyak kan di Jawa Timur, ya. Berapa banyak itu pesantren? Yang kedua di Jawa Barat, ya. Jawa Barat tuh pesantren banyak. Nah, kalau itu digarap oleh BUMN, ya digarap oleh Pegadaian, ini kan bisa mendatangkan profit gitu. Di samping di samping juga mendatangkan profit bagi pesantren. Pesantren itu kan bukan hanya tempat untuk belajar agama ya, tapi pesantren itu juga sebagai lembaga yang tujuannya itu adalah sebagai pemberdayaan ekonomi umat ya. Ya, bukan tafakuh fiddin saja, bukan yang tafakuh fiddin saja, tapi juga tafakuh fit tujar ya. Jadi selain agama juga
menjadi lembaga pusat bisnis gitu. Karena santrinya banyak, ya kan. Kemudian juga pesantren itu punya lahan tidur, punya apa ya, kayak wakaf gitu ya, kayak sumbangan dari masyarakat gitu untuk digunakan oleh pesantren. Nah itu kan bisa dikelola dari lahan tidur itu, ya, ya ditanamin apa kek gitu yang bisa menghasilkan ya, yang produktif. Nah itu kan butuh modal, ya. Banyaklah contohnya itu baru dua tadi ya, Pegadaian sama Bank Indonesia. Jadi Pegadaian sekarang ya menyalurkan CSR-nya itu dengan cara mendirikan itu tadi, mendirikan pusat-pusat bisnis ataupun lembaga keuangan, lembaga pembiayaan di pondok pesantren. Gitu. Lokasinya ada, apa ruangannya ada, ya kan? Captive marketnya juga ada. Captive marketnya siapa? Ya para ustadz, para santri, ya kan? Gitu. Bisa. Captive marketnya ada. Kan pesantren-pesantren yang besar itu kan juga punya dana wakaf, ya, punya lahan wakaf. Kayak Gontor misal. Kemudian Sidogiri, ya, Itipak, ya, Itipak Bandung, gitu. Pondok pesantren Itipak, ya, yang punya air mineral. Jadi air mineralnya dia tidak beli dari luar, dari dalam. Dia bikin kayak sumur air bawah tanah gitu ya. Kemudian disaring di apa namanya, dibuat brandnya, nama airnya itu Itifak gitu. Nah itu, jadi bisa dijual keluar juga, bukan hanya dikonsumsi oleh santri. Nah, yang kayak gini-gini yang bermanfaat ya, sinergi gitu loh antara perusahaan dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau ini bisa menghadirkan lebih banyak lagi perusahaan yang collab dengan organisasi atau lembaga sosial, lembaga-lembaga keumatan. Nah, ini akan banyak manfaat yang didapat dari kegiatan ini terhadap umat gitu. Kayak pesantren itu kan lembaga sosial keumatan. Gitu. Ya. Dan itu harus to be continue, jangan cuma sekali doang udah pergi gitu. Jadi harus betul-betul sampai pada goalnya, ya. Harus pada tujuan akhirnya. Gitu. Ya, segala sesuatu kan juga tidak instan, harus terus, ya. Kalau ada kekurangan ditutupi, disempurnakan, gitu. Sampai pada hasil yang maksimal. Gitu. Ya, contohnya gitu ya, siapa tadi, Anissa ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke ya, mudah-mudahan dari diskusi ini semakin membuka cakrawala berpikir kita mengenai CSR ini ya, wawasan kita jadi semakin luas terhadap CSR ini. Jadi bukan semata-mata hanya perusahaan itu memikirkan kepentingan stakeholder, tapi stakeholders itu artinya bukan cuma pemegang saham, tapi juga masyarakat di sekitarnya, ya, yang punya hak untuk mendapatkan kesejahteraan ya, karena mereka juga mendapat keuntungan kan dari mana kalau bukan dari masyarakat, dari konsumen ya. Jadi kalau mau dilindungi, dijaga oleh masyarakat ya, dibeli ya. Yang paling sulit itu kan diboikot. Kalau orang sudah kesel boikot ya gulung tikar, nggak ada pembeli, ya kan. Nah, itu sanksi moral yang terhadap perusahaan yang tidak peduli dengan lingkungannya. Lama-lama juga kalau nggak ada konsumen hancur tuh perusahaan, ya kan. Gitu. Itu aja hukumannya yang harusnya ditakuti oleh pengusaha. Gitu. Ya. Oke ya, mudah-mudahan itu saja yang mudah-mudahan bisa
teman-teman pahami ya. Selanjutnya kita akhiri saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Sebelum ditutup kita ambil ini aja foto dulu ya. Senyum ya, dibenerin dulu kalau jilbabnya masih berantakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik ya, makasih ya teman-teman semua. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya semuanya. Yo.